dan saya mendengar tangisan anak kecil, maka saya perpendek sholat saya karena saya takut untuk memberatkan ibunya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keturunan, anak dan cucu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari anak, dari istri-istri kami keturunan, cucu-cucu, anak-anak yang menjadi pelipur hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah bagi kami orang-orang bertakwa sebagai imam. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dari diri kalian seorang wanita pasangan bagi kalian, dan Allah jadikan dari pasangan kalian keluarlah anak dan cucu-cucu dan keturunan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh agama Islam menaruh perhatian sangat besar terhadap seorang anak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap orang tua, baik dia sebagai seorang ayah, baik dia sebagai seorang ibu, Allah wajibkan untuk mendidik, untuk mengajari anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian, yaitu istri dan anak-anak kalian, dari api neraka. Pada zaman sekarang ini banyak seorang ayah tidak tahu bagaimana cara dia mendidik anaknya. Pada zaman sekarang ini banyak para wanita di luar sana sebagai seorang ibu tidak mengerti bagaimana dia harus bermuamalah dengan anaknya. Padahal di dalam agama Islam begitu gamblang, begitu mudahnya seorang laki-laki, seorang orang tua untuk mendidik anaknya agar anak itu terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, agar anak itu menjadi anak yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin menyebutkan ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua ketika mereka mendidik anak mereka, agar anak mereka menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaknya seorang muslim menjadikan anaknya cinta kepadanya, menjadikan anak tersebut cinta kepada ayah dan ibunya.
Karena cinta seorang anak kepada ayah dan ibunya, cinta itu tidak berasal dari cinta tabi'i, cinta yang alami, tidak. Cinta tersebut harus dibuat oleh seorang ayah. Cinta itu harus dibikin oleh seorang ibu sehingga anak itu besar dia mencintai kedua orang tuanya. Maka kalau Anda perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, sering sekali Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat agar seorang anak berbakti kepada dua orang tuanya. Tetapi hampir tidak ada satu ayat pun, kecuali ayat berbicara tentang warisan, Allah berwasiat agar orang tua di dalam masalah warisan mengasih warisan kepada anaknya. Kenapa di dalam ayat Al-Quran semuanya berbicara tentang seorang anak berbakti kepada dua orang tuanya? Karena seorang anak cintanya harus ditumbuhkan, berbeda dengan cinta orang tua. Cinta orang tua murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak hadis-hadis yang menceritakan bagaimana cintanya seorang ayah kepada anaknya, bagaimana cintanya seorang ibu kepada anaknya. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ketika ada seorang wanita meminta putusan kepada Nabi Daud alaihissalam, bahwasanya dua wanita tersebut sama-sama melahirkan, yang satu punya anak bayi, yang satu juga punya anak bayi. Kemudian salah satu dari anak mereka dimakan serigala. Kemudian salah satu dari wanita tersebut mengklaim bahwasanya anak yang pada wanita tersebut adalah anak saya. Kemudian yang ini pun mengatakan tidak, ini adalah anak saya. Sehingga dua wanita ini pun mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam untuk diputuskan permasalahan mereka. Kemudian Nabi Daud alaihissalam memutuskan bahwasanya anak tersebut adalah milik wanita yang tua, yang lanjut usianya. Kemudian salah satu dari wanita tersebut pun tidak terima terhadap putusan hukum tersebut. Maka mereka pun datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, meminta keputusan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman pun mengatakan, "I'tini bisikin." Kata Nabi Sulaiman, "Bawakan aku pisau. An asyuqqa bainahuma." Sesungguhnya anak ini akan saya belah dan saya kasihkan separuh untuk wanita yang kecil ini dan separuh untuk wanita yang besar ini usianya. Kemudian berkatalah wanita yang kecil ini yang usianya lebih muda, dia mengatakan, "Ya Nabi Allah Sulaiman, hadzal lil kabir." Wahai Nabi Allah Sulaiman, sesungguhnya anak ini milik wanita tua tersebut. Maka Nabi Sulaiman pun tahu bahwasanya anak ini adalah milik wanita yang kecil tersebut, karena dia tidak tega melihat anaknya dilukai. Dia tidak rela anaknya terluka dari tusukan pedang, dari tusukan pisau, maka pun dia rela mengorbankan bahwasanya ini untuk anak yang kedua. Maka Nabi Sulaiman mengatakan bahwasanya ini adalah anak engkau, ini adalah anakmu. Karena cinta orang tua kepada anaknya itu cinta yang Allah berikan seumur hidup. Orang tua pasti cinta kepada anaknya, tapi seorang anak belum tentu dia cinta kepada dua orang tuanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sering sekali menyebutkan agar anak berbuat baik, agar anak berbakti kepada dua orang tuanya. Oleh karenanya Islam datang mengajarkan bagaimana orang tua menjadikan anak itu cinta kepadanya. Nabi SAW setiap kali beliau bertemu dengan anak kecil, sering beliau cium anak tersebut. Di antaranya Rasulullah SAW ketika bertemu Hasan dan Husain, beliau cium keduanya, beliau cium jidatnya. Sampai-sampai ada seorang sahabat, Aqra ibn Habis radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aqabbaltahum?" Kata Aqra ibn Habis, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mencium mereka berdua, Hasan dan Husain?" Kata Nabi, "Na'am." Kemudian Aqra berkata, "Inna li asyratu walad." Wahai Rasulullah, aku memiliki 10 anak. Ma qabatu minhum ahada, dan tidak pernah saya mencium anak saya tersebut walaupun satu orang. Apa kata Nabi SAW? "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak berbuat kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kasih sayang kepadanya. Maka salah satu bentuk orang tua berkasih sayang kepada anaknya, dia tampakkan kasih sayang tersebut. Entah itu dengan dia menciumnya, entah itu dengan dia berkata-kata lembut di hadapannya, entah itu dia dengan berkata baik kepadanya. Karena banyak dari orang tua, baik itu dia seorang ayah, dia melupakan dia adalah seorang murabbi, seorang pendidik yang mendidik anaknya dalam segala hal. Ketika dia berpakaian, dia harus mendidik anaknya dengan cara berpakaian. Ketika dia berjalan, dia harus memperhatikan kepada anaknya, memperlihatkan kepada anaknya bagaimana jalan yang benar.
Ketika dia makan, dia memperlihatkan kepada anaknya bagaimana makan yang benar. Makan dengan tangan kanan, tidak makan dengan tangan kiri. Ketika dia beribadah, dia perlihatkan kepada anaknya bagaimana dia beribadah. Dia salat berjamaah, dia salat tepat waktu. Ketika dia mentauhidkan Allah, dia ajarkan kepada anaknya bagaimana seorang anak tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak itu tumbuh besar, dia mencintai orang tuanya. Dia tumbuh besar, dia menghormati orang tuanya. Tumbuh besar anak tersebut menjadikan orang tuanya memiliki wibawa martabat yang tinggi. Oleh karenanya Anda perhatikan bagaimana kasih sayang Nabi SAW kepada para anak kecil. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kata Nabi SAW, inni aqumu fi salati uridu an atul. Kata Nabi SAW, pernah suatu hari saya ingin salat dan saya ingin memanjangkan salatku. Fa asma'a buka'a as-sabi, dan saya mendengar tangisan anak kecil. Fa atazawwaju fi salati karahiyatan an asyqa ala ummih. Kata Nabi SAW, maka saya perpendek salat saya karena saya takut untuk memberatkan ibunya. Lihat bagaimana kasih sayang Nabi SAW. Oleh karena itu, kalau Anda ingin anak Anda menjadi anak yang saleh, anak yang bertakwa, berbakti kepada dua orang tuanya, tampakkan cinta Anda, kasih sayang Anda di hadapan anak Anda, sehingga dia mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan mengingat sampai besarnya bahwasanya bapakku mengajari aku semacam ini, bapakku berkasih sayang kepada aku. Yang kedua, di antara yang harus diperhatikan kepada dua orang tua agar menjadikan anaknya menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang saleh, berlaku adil kepada anaknya. Ketika orang itu memiliki banyak anak, berlaku adillah Anda kepada anak-anak Anda. Pernah suatu hari ada seorang sahabat, Nu'man ibnu Bashir. Beliau memiliki bapak Bashir. Bashir ini datang kepada Nabi SAW. Sebelumnya Bashir, kata Nu'man, beliau bersedekah, yatasaddaqa alayya bi ba'di malih. Sesungguhnya bapakku, dia memberikan aku, kata Nu'man, dengan sekian harta, dengan beberapa jumlah harta. Kemudian berkata istri Bashir, wallahi la arda hatta tashhada bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata ummunya Nu'man, demi Allah aku tidak ridha engkau hanya memberikan kepada Nu'man, tidak memberikan kepada anakmu yang lain, sampai engkau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal ini. Maka Bashir pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bashir pun menceritakan bahwasanya dia memberikan kepada Nu'man sebagian hartanya. Kemudian Nabi pun bertanya, akul waladika nahaltau misal nahalta Nu'man. Kata Nabi SAW, apakah semua anakmu engkau berikan sebagaimana engkau telah memberikan kepada Nu'man? Kemudian orang ini pun mengatakan, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, ittaqullah wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah engkau wahai Bashir, berlaku adillah engkau kepada adakmu. Ayasurruka ayyakuna lahum fil birri sawa. Apakah engkau tidak senang kalau seandainya semua anakmu berbakti dengan bakti yang sama? Bukankah itu menyenangkan bagimu? Maka berlaku adillah seseorang kepada anaknya. Subhanallah. Kadang seorang ayah, kadang seorang ibu, dia tidak berlaku adil kepada anaknya. Kadang dia bedakan antara satu anak dengan anak yang lain. Di dalam pemberian makanan, yang satu dilebihkan minum air susunya, yang satu dikasih air susunya setengah cangkir saja. Kadang ini tidak terasa yang dilakukan oleh kedua orang tua. Bentuk tidak berlaku adil kepada anak. Entah itu dalam pemberian makanan, entah itu dalam pemberian harta, entah itu di dalam pemberian hal yang berupa fisik. Maka seorang muslim, kalau dia ingin anaknya berbakti kepadanya, menjadi anak itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku adillah dia kepada anaknya, sehingga anak tersebut pun dia berbakti kepada dua orang tuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, agar anak tersebut menjadi anak yang bertakwa kepada Allah,
agar anak tersebut menjadi anak yang selalu berbakti kepada dua orang tuanya. Maka di antara yang ketiga, Islam mengajarkan hendaknya orang tua, hendaknya seorang ayah secara khusus dia mengajari anaknya, mengajari ilmu agama, dia ajarkan tauhid, dia ajarkan perkara ibadahnya, dia ajarkan akhlak dan adab, sehingga anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang berilmu. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kata beliau, setiap orang tua, kullu abin mas'ulun an ibnihi. Kata beliau, setiap orang tua, setiap seorang ayah, dia bertanggung jawab terhadap anaknya. Madza allamtahu wa madza adabtahu. Sesungguhnya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, apa yang dia ajarkan, apa yang dia berikan dari pembelajaran adab, sehingga anak tersebut pun bertanggung jawab min birrika wa tawaatihi laka. Dan ketika anak tersebut diajarkan adab, ketika anak tersebut diajarkan ilmu, maka anak itu dia bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari kebaktiannya kepada orang tua, dari ketaatannya kepada kedua orang tua. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan kepada semua orang tua, kata Nabi, allimu auladukum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin. Kata Nabi SAW, ajarilah anak-anak kalian salat sedangkan usia mereka 7 tahun. Perhatikan, ini perintah dari Nabi SAW. Wajib bagi setiap orang tua mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. Berdosa orang tua yang lalai dari mengajarkan ilmu agama. Berdosa orang tua yang lalai memperhatikan pelajaran akidah kepada anaknya. Berdosa orang tua yang tidak memperhatikan ibadah anaknya, sehingga anak tersebut tumbuh besar tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sujud, tidak pernah dia letakkan dahinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat orang tuanya tidak pernah mengajarkan agama. Akibat orang tuanya tidak pernah perhatian terhadap perkara agamanya. Oleh karenanya, pernah suatu hari ada seseorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengadukan bahwasanya anaknya adalah anak yang durhaka. Kemudian Umar pun minta dipanggilkan anak tersebut, dibawa ke hadapannya. Kemudian anak tersebut pun dipanggil, dihadapkan di hadapan Umar. Kemudian kata Umar, apa benar yang dikatakan oleh bapakmu? Engkau tidak berbakti kepada kedua orang tuamu. Kemudian sang anak ini pun mengatakan, ya Amirul Mukminin, alaysa liwaladi haqqun? Bukankah seorang anak memiliki hak terhadap kedua orang tuanya, terhadap bapaknya? Kata Umar, iya, setiap anak memiliki hak terhadap kedua orang tuanya. Kemudian sang anak ini pun bertanya, mahia, apa haknya wahai Amirul Mukminin? Apa hak seorang anak kepada ibunya? Apa hak seorang anak kepada ayahnya? Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, an tantaqiya ummahu wa hassana bismihi wa 'allamahu al-Qur'an. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hak seorang anak kepada bapaknya adalah dipilihkan ibu yang saleh, diberikan nama yang baik, dan diajari Al-Quran. Kemudian sang anak pun spontan mengatakan, wallahi ya Amirul Mukminin, lam yab'alu bi. Kata anak ini, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, bapakku tidak pernah melakukan hal ini semuanya. Satu pun dari 3 hal yang engkau sebutkan tidak pernah dilakukan oleh bapakku. Kanat ummi janziyatun limajusi. Sesungguhnya dia menikahi seorang wanita keturunan Majusi. Dia jadikan dia adalah ibuku. Kemudian wasammani ju'lan, dan bapakku menamaiku dengan nama ju'lan, seekor kumbang. Walam yu'allimni syai'an walam yu'allimni harfan min kitabillah, dan bapakku tidak pernah mengajari aku satu huruf pun dari Al-Qur'anul Karim. Mendengar tersebut pun Umar pun menoleh kepada sang bapak tersebut. Kata Umar, jita wa tashku bi uquqi waladika qad aqaqta qabla ya'uqu ibnuk. Kata Umar, engkau datang ke sini mengadukan anakmu telah durhaka kepadamu. Sungguh engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anak itu durhaka kepada engkau. Maka wajib bagi orang tua, kalau dia tidak bisa mengajari anaknya, kalau dia tidak bisa mengajari akidah yang benar, kalau dia tidak bisa mengajari salat, kalau dia tidak bisa mengajari agama, setidak-tidaknya dia carikan pengajar untuk anaknya.
Setidak-tidaknya dia tuntun anaknya ke sekolah-sekolah, ke pendidikan-pendidikan yang bisa mengajari anak tersebut agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang saleh, bertakwa, mengerti bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan dan cucu-cucu yang saleh dan salehah, dan Allah jadikan anak-anak kita sebagai penghibur kita, penyejuk hati kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.